Shalom, halo semua, halo adik-adik sekolah minggu GKJ Umju Songo. Gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa ya di dalam Tuhan. Amin, amin. Nah, kita ketemu lagi. Masih ingat gak ini Mbak siapa? Ini Mbak Dila dari Sion Sami Rukun, guru sekolah minggu yang baru ya. Nah, ini kan udah hari Minggu, kita mau ngapain ini? Kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau mendengarkan firman Tuhan juga ya. Nah, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Yuk Mbak Dila yang hantarkan yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Tuhan. Dalam seminggu ini kami boleh beraktivitas dengan luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul di sini Tuhan, meskipun masih secara online, masih di rumah masing-masing, tapi nggak apa-apa Tuhan, kita mau berkumpul, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus kiranya berkati sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan ke akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Yeay, kita udah berdoa. Nah, selanjutnya kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita harus semangat, kita mau bangkit berdiri, dan kita mau menyanyikan pujian Ada Satu Sobatku Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, gimana adik-adik, masih semangat kan buat memuji Tuhan? Nah, tapi sebelum lanjut ke pujian yang kedua, Mbak Dila mau tanya nih sama adik-adik, ada yang tahu nggak kita tadi belajar apa dari pujian tadi? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, kita
tadi belajar kalau ada teman kita, sobat kita, namanya Yesus. Dia tuh gak pernah meninggalkan kita. Waktu kita susah, waktu kita sedih, kita senang, kita bahagia, Tuhan Yesus selalu ada di sisi kita. Dia tuh gak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Ya, jadi Tuhan Yesus tuh selalu menghibur kita, selalu menemani kita. Waktu kita makan, waktu kita mandi, kita tidur, Tuhan Yesus selalu di sisi kita. Jadi adik-adik harus percaya, harus yakin kalau Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita. Oke? Oke. Nah, kita sekarang lanjut nih buat pujian yang kedua. Kita mau memuji Tuhan dengan lebih semangat. Kita harus bangkit berdiri, kita harus lonjak-lonjak ya, biar semangat ya. Ada yang tahu nggak kita mau memuji apa? Ya nggak tahu lah Mbak, kan belum dikasih tahu ya kan. Nah, sekarang kita mau memuji pujian burung pipit yang kecil. Kita udah memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita ya Mbak Dila. Meskipun di rumah, tapi Mbak Dila tahu adik-adik pasti semangat, pasti luar biasa dalam memuji Tuhan ya. Nah, Mbak Dila mau tanya nih, apa yang bisa kita pelajari dari pujian tadi? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, kita tadi belajar kalau Tuhan Yesus tuh sayang pada semua ciptaannya. Burung pipit, bunga bakung, apalagi kita kan anak-anaknya ya kan. Nah, kan tadi juga Mbak Dila udah bilang kalau Tuhan Yesus tuh gak pernah meninggalkan kita satu detik pun ya kan. Nah, itu bukti cinta kasih Tuhan buat kita anak-anaknya. Nah, untuk selanjutnya kita mau baca hukum kasih. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak hukum kasih ada di mana? Ada di kitab apa? Ayo. Ya, hukum kasih ada di kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Ayo kita buka Alkitabnya, kita mau baca bersama-sama. Oke? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan Kitaparan Abi. Nah, hukum kasih tadi mengingatkan kita kalau kita harus saling mengasihi ke teman-teman kita, saudara seiman, saudara beda iman, keluarga, kakak, adik, semua orang yang ada di sekitar kita, kita harus saling mengasihi. Nah, tapi adik-adik juga jangan lupa kalau kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus, karena itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Nah, kenapa kita harus mengasihi Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, udah mengasihi kita lebih dahulu, ya. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan Yesus? Kita berbuat baik, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa setiap hari, ya. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, itu juga termasuk kita mengasihi Tuhan Yesus. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Adik-adik, ayo mari kita bersikap yang baik, kita duduk, kita menyiapkan Alkitab kita mau membuka Alkitab kita. Nah, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita menyanyikan Bapa, Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami anak-anak sekolah minggu GKJ Mojosongo boleh memuji Tuhan dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati kami, sertai kami Tuhan, berikan kami telinga yang baik Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus juga berkati Mbak Hana yang akan menerangkan firman-Mu, kiranya
Apa yang keluar dari mulut Mbak Hana adalah perkataanmu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang kasih Tuhan. Kembali lagi ketemu dengan Mbak Hana. Di sini Mbak Hana akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Sudah semuanya ya? Yuk, sebelumnya kita mau siapkan dulu Alkitab kita. Yang belum ambil Alkitabnya boleh diambil dulu. Yuk, ya. Sudah menyiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan pada hari ini berjudul Tuhan Yesus baik kepada semua orang, ya. Kita mau ulang bersama-sama ya adik-adik. Judul firman Tuhan pada hari ini kita ulang bersama-sama dengan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik kepada semua orang, ya. Firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 37. Sudah ketemu adik-adik? Mbak Ana ulang ya. Markus 7 ayat 24 sampai 37. Nanti kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ayo. Sudah ketemu ya? Kita baca Alkitabnya bersama-sama. Markus 7 ayat 24 sampai 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke daerah Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengenadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik.
Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Ya, amin firman Tuhan. Ya adik-adik, kita mau ulang lagi ya cerita yang ada di Alkitab yang kita baca tadi, di mana Tuhan Yesus yang sedang pergi ke daerah mana tadi yang pertama? Ke daerah Tirus ya, ke daerah Tirus. Lalu Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah karena Tuhan Yesus gak mau terlihat kalau dia datang di Tirus. Tetapi kedatangannya itu tidak bisa dirahasiakan. Bahkan ada seorang ibu yang anaknya itu kerasukan roh jahat. Ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus itu datang ke Tirus, ibu ini langsung ke sana adik-adik untuk menemui Tuhan Yesus. Ibu ini berasal dari mana adik-adik? Dari Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ya, ibu ini memohon kepada Tuhan Yesus supaya mengusir roh jahat dari anaknya adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ibu ini disuruh untuk pergi pulang, sebab roh jahat yang ada di anakmu itu sudah keluar. Lalu ibu ini pergi pulang dan mendapati anaknya sedang berbaring tidur di tempat tidur. Dan benar adik-adik, setan tadi sudah keluar dari tubuh anaknya. Tuhan Yesus sangat berkuasa ya adik-adik, bisa mengusir roh jahat, dan Tuhan Yesus itu baik sekali ya, mau membantu ibu ini tadi. Kemudian Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada orang yang membawa seseorang tuli dan gagap. Orang ini memohon kepada Tuhan Yesus supaya meletakkan tangannya di atas orang itu adik-adik. Ya, memohon supaya Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang yang tuli dan gagap tadi ya adik-adik. Lalu Tuhan Yesus memisahkan diri dari orang banyak. Jadi hanya ada Tuhan Yesus dan seseorang yang tuli dan gagap tadi adik-adik. Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang yang tuli tadi adik-adik. Ya, terus Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang itu adik-adik. Kemudian sambil mengenadah ke langit, Tuhan Yesus berkata, "Efata," yang artinya apa adik-adik tadi? Terbukalah. Dan seketika itu adik-adik, orang itu bisa mendengar dan berkata-kata baik adik-adik. Wah, sangat luar biasa sekali ya Tuhan Yesus, bisa berkuasa menyembuhkan orang yang tuli dan yang gagap tadi adik-adik. Dan Tuhan Yesus sungguh amat baik ya. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ semua,
bahwa jangan menceritakan siapa-siapa kepada siapapun ya tentang kejadian ini. Tetapi semakin mereka dilarang, mereka malah menceritakan kepada siapapun adik-adik tentang kejadian ini. Ya, karena mereka tuh takjub dan tercengang. Dan mereka berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar dan bisu dijadikannya berkata-kata. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita Alkitab ini tadi kita diajak dan diajar untuk meneladani sikap Tuhan Yesus yang baik kepada semua orang ya. Mau menolong tanpa pamrih ya adik-adik, dan tidak memandang siapapun, siapa dia ya, dari latar belakang seorang yang bagaimana ya. Walaupun Tuhan Yesus sendiri belum kenal, tetapi Tuhan mau menolong ya. Tuhan Yesus sungguh baik ya adik-adik. Nah, sebagai contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, semisal nih di jalan ada seseorang yang naik sepeda dan orang itu terjatuh dan meminta tolong. Kita ada di situ adik-adik, kita melihat orang yang terjatuh tadi, yang meminta tolong itu tadi. Lah, sikap kita bagaimana adik-adik? Kita mau menolong enggak? Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau menolong ya adik-adik, karena Tuhan sudah memberikan teladan untuk menolong semua orang ya. Dan kita harus berbuat baik kepada semua orang. Dan bukan hanya berbuat baik saja, tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk membangun relasi atau membangun persahabatan kepada semua orang ya, baik yang mungkin belum kita kenal atau baik kepada orang yang sudah kita kenal. Jadi kita mencari sahabat ya, bukan mencari musuh ya, gitu adik-adik. Amin firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Yuk kita berdoa selesai firman ini ya. Mari Mbak Hana yang hantarkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, karena penyertaan-Mu di dalam kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, yang menyertai kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih sudah mengajarkan untuk hari ini, di mana kita harus berbuat baik kepada semua orang ya Tuhan, dan membangun hubungan baik kepada semua orang. Kami mau berserah di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa lagi di minggu ke depan ya adik-adik. Nah, terima kasih Mbak Hana buat pelayanan firman-Nya. Nanti saatnya adik-adik kita mau persembahan. Yuk kita siapkan persembahan kita dan juga celengan dari botol bekas yang udah dibuat ya adik-adik. Kita mau masukkan persembahan kita ke dalam celengan itu. Nah, tapi dengan iringan lagu Bawa Persembahanmu.
puji Tuhan udah, mendengarkan firman Tuhan udah, terus persembahan juga udah. Nah, tiba saatnya adik-adik kita mau berdoa syafaat. Nah, yuk adik-adik, Mbak Dila yang hantarkan. Mari kita tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu dalam sekolah minggu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus lindungi kami Tuhan, yang sekarang ini masih dilanda virus corona, tapi kami percaya Tuhan Yesus pasti akan menyingkirkan virus corona dari bangsa ini dan dunia ini segera mungkin Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Kau juga berkati dari presiden, menteri sampai RT RW, segala jajarannya Bapa. Kiranya Kau mampukan untuk memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik Tuhan. Dan Tuhan Yesus, selanjutnya kami mau berdoa untuk gereja dan komisi GKJ Mojosongo. Kiranya Kau berkati juga Tuhan dari Pak Pendeta, majelis dan segala komisi yang ada, yaitu komisi anak, komisi pemuda, remaja dan komisi yang lain Bapa. Kiranya kami turut dengan kehendak-Mu dan kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan melalui apapun, kegiatan apapun yang berada di komisi kami dan gereja kami Tuhan. Dan semoga Tuhan kami secepat mungkin untuk beribadah lagi di gereja bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus sendiri yang menyertai Tuhan. Tuhan Yesus, selanjutnya kami mau berdoa untuk teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus jamah. Kiranya Kau sembuhkan dari segala obat-obatan, dokter atau suster yang menangani Tuhan. Kiranya Kau jamahi mereka Tuhan, Kau sembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh bersukacita lagi, berkumpul bersama kami lagi dalam sekolah minggu selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Kau berkati orang yang mengelola persembahan kami Bapa. Kiranya Kau beri kejujuran, Kau beri taat Tuhan akan Engkau, takut akan Engkau. Dan kiranya orang-orang yang memberi persembahan dapat Kau limpahkan berkat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang mau pengakuan iman rasuli. Yuk adik-adik berdiri dengan sikap yang baik. Yuk, 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, ada satu pengumuman nih buat kalian. Sekolah minggu depan itu di
Zoom ya, karena sekolah minggunya nanti kreativitas sama Mbak Erika jam 10.30. Nah adik-adik jangan lupa ya, nanti link Zoom-nya bakal di-share di WA group. Terima kasih adik-adik buat sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.